Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara meningkatkan performa PC dan laptop secara simple dan praktis. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi sesuai dengan judulnya ya bahwa cara ini itu simple dan praktis ya. Nah, jadi cara pertama bagi teman-teman yang sering menggunakan browser Google Chrome ya, silakan buka untuk Google Chrome-nya bagi yang memakai Google Chrome. Kemudian teman-teman ke 3 titik ya. Kemudian pergi ke settings. Nah, kemudian di settings ini teman-teman tinggal cari aja hard. Kemudian teman-teman matikan use hardware acceleration when available, dimatikan. Kemudian continue running background apps when Google Chrome is closed. Teman-teman juga matikan ya. Jadi dua opsi ini teman-teman matikan. Jika sudah dimatikan, Google Chrome-nya bisa di restart ya. Nah, lalu lanjut masih di Google Chrome-nya ya. Teman-teman di keyboard pencet Ctrl Shift sama Delete ya. Ctrl Shift Delete. Nah, kemudian di bagian basic ya, basic time range pilih all time. Kemudian yang dicentang hanya opsi yang di bawah ini ya. Yang dua ini jangan dicentang, yang dicentang hanya yang bawah ini. Ya, jadi ini yang bawah ini akan menghapus semua sampah foto dan juga sampah file ya. Jadi tidak perlu khawatir file penting pribadi teman-teman atau foto pribadi juga itu tidak akan hilang. Yang dihapus itu hanyalah berkasnya ya atau sampahnya ya. Jadi yang dicentang bawah ini, kemudian tinggal di clear data ya. Nah, jadi untuk Google Chrome-nya sudah selesai ya. Lanjut di cara kedua, teman-teman tinggal buka run ya. Ketik saja run, kemudian open ya, lalu teman-teman ketik msconfig ya. Jika sudah oke, lalu teman-teman pergi ke tab boot, kemudian advanced option, centang number of prosesornya ya, ubah ke angka yang paling tinggi. Jika sudah oke, apply dan oke. Jika ada keterangan, pilih exit without restart ya. Nah, lalu lanjut cara yang ketiga adalah di bagian setting Windows-nya ya. Jadi teman-teman tinggal klik start menu, kemudian pergi ke setting. Nah, di setting ini teman-teman pergi ke sistem, lalu di notifications and actions, teman-teman hilangin semua centangnya ya. Tapi untuk notifikasinya ini tetap nyala atau on, tapi untuk semua kotaknya ini dihilangin ya, seperti saya ini. Kemudian teman-teman tinggal scroll aja ke bawah dan teman-teman silahkan tentukan mana aplikasi yang ingin notifikasinya nyala ya. Di sini sudah saya pilih mana yang mati, mana yang nyala ya. Jadi tinggal dipilih aja karena ini sangat amat membantu ya. Nah, jika sudah selesai di bagian notifications and actions, teman-teman tinggal kembali ke home, lalu pergi ke privacy. Kemudian teman-teman scroll aja ke bawah sampai ketemu background apps. Nah, ini di video saya sebelumnya itu mesti teman-teman sudah tahu lah ya kalau disuruh untuk matiin background apps. Nah, sayanya itu tidak bosan ya untuk mengingatkan untuk mematikan background apps ini karena ini sangat amat mengganggu ya. Jadi saran saya background apps ini teman-teman matikan ya atau di off kan ya. Dari sininya di off kan saja ya. Nah, jika sudah, teman-teman kembali ke home, kemudian teman-teman pergi ke sistem lagi, kemudian pergi ke storage. Nah, di storage ini teman-teman yang bagian atas ini itu teman-teman nyalain atau on kan ya. Kemudian teman-teman untuk drive-nya akan otomatis kepilih atau terpilih yang C ya, yang C. Nah, kemudian teman-teman klik saja temporary files ya. Nah, jadi saran saya hapus saja temporary files ini ya, karena temporary files itu adalah file sampah yang menumpuk di drive teman-teman ya. Jadi silahkan dipilih mana yang mau dihapus, mana yang tidak ya. Nah, di sini sudah saya tentukan ya. Jadi saya pilih semuanya. Jadi kalau udah yakin bisa langsung saja remove files ya.
Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa close untuk settingsnya ya. Nah, lalu lanjut, cara yang keempat itu adalah di bagian text managernya ya. Jadi teman-teman di text bar, klik kanan text manager. Kemudian teman-teman pergi ke tab startup ya. Kemudian teman-teman silakan matikan startup yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu berguna pada aplikasi tertentu ya. Silakan dimatikan dan dipilih. Dan semisal kalau ada aplikasi atau software atau program yang teman-teman tidak ketahui, maka itu biarinlah saja ya. Biarin statusnya itu nyala ya, karena kalau nggak tahu apa-apa tentang aplikasi tersebut, kalau teman-teman matikan, nanti kan takutnya ada kenapa-napa atau error ya pada aplikasi tersebut. Jadi silahkan dipilih saja yang mau dimatiin atau yang mau dinyalain ya. Kalau sudah, text manager bisa di close. Lalu lanjut, cara yang kelima ini sebenarnya hanya mungkin beberapa dari teman-teman yang punya ya. Jadi cara kelima ini di aplikasi Discord. Nah, bagi yang punya Discord bisa dibuka saja untuk Discordnya. Lalu lanjut ke pencet user settings atau icon gear yang di bawah itu ya. Kemudian teman-teman tinggal scroll ke bawah sampai ke advance. Kemudian hardware acceleration bisa dimatikan ya. Kemudian lanjut ke game overlay, teman-teman enable in game overlay bisa dimatikan ya. Jadi enable overlay dimatikan ya. Nah, lalu lanjut cara yang terakhir, yaitu cara keenam adalah aplikasi Steam. Nah, bagi teman-teman yang punya aplikasi Steam bisa dibuka saja untuk Steamnya. Lalu lanjut ke ini ya, tulisan Steam yang di pojok kiri atas. Klik saja, kemudian pergi ke settings. Nah, kemudian teman-teman bisa pergi ke library. Teman-teman 4 opsi ini dicentang ya. Jadi low bandwidth mode, disable community content, show game icons, dan juga low performance mode ya. 4-4-nya ini dicentang ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa pergi ke tab interface. Nah, di tab interface ini di pilihan opsi yang banyak ini ya, itu teman-teman centang semuanya ya, centang kecuali yang dua ini. Yang pertama start Steam in big picture mode, dan yang kedua display web address bars when available ya. Jadi dua opsi ini jangan dicentang, yang lainnya bisa dicentang. Kemudian untuk notify me about additions ini centangnya bisa dihilangkan ya. Nah, jika sudah bisa diklik OK, dan kemudian bisa close untuk Steamnya ya. Oke, jadi video tentang cara meningkatkan performa PC dan laptop secara simpel dan praktis sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.